Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deda Hidayanti, NPM 2101011018. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Akidah Akhlak yang bertema iman kepada malaikat. Malaikat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu malak yang berarti pembawa pesan. Adapun kata jamaknya yaitu malaikah. Malaikat itu merupakan makhluk surgawi. Malaikat memiliki peran seperti memuji Allah dan juga menjalankan hukum alam. Malaikat sering digambarkan sebagai makhluk yang indah dan juga bersayap. Malaikat tidak makan dan juga tidak minum, serta malaikat tidak memiliki amarah dan tidak pernah lelah. Iman kepada malaikat sering dikatakan sebagai kunci kesuksesan di akhirat kelak. Namun, dalam menjalankannya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Terdapat rukun, cabang, serta segala yang kita alami serta saksikan yang bersinggungan dengan keimanan kita. Iman kepada malaikat merupakan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dan dijelaskan, umat Islam ingkar kepada malaikat, maka dikatakan ia keluar dari Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, serta rasul-rasulnya, hari kemudian, maka sesungguhnya orang tersebut telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Allah juga telah berfirman dalam Quran Surah Anbiya ayat 19-20 yang artinya, malaikat yang ada di sisinya, mereka tidak angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada hentinya. Malaikat juga memiliki beberapa sifat, diantaranya yaitu ia diciptakan dari cahaya. Yang kedua yaitu malaikat selalu taat dan tidak pernah melakukan maksiat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya merupakan malaikat-malaikat yang fasih dan tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang diperintahkannya. Kemudian yang ketiga yaitu malaikat memiliki sayap. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Fatir ayat 1 yang berbunyi, segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan yang mempunyai sayap. Dengan masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Kemudian malaikat memiliki sifat mereka bukan pria dan juga bukan wanita. Malaikat adalah merupakan suatu hal yang gaib. Kemudian Allah mencela sikap seseorang yang menganggap bahwa malaikat itu merupakan berjenis kelamin perempuan. Kemudian malaikat memiliki sifat tidak makan dan tidak minum. Nah, iman kepada malaikat yaitu meyakini bahwa malaikat itu benar-benar ada
dan merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman yang harus kita yakini. Allah telah menciptakan malaikat dari cahaya untuk melakukan tugas-tugas yang telah Allah berikan. Allah telah menciptakan banyaknya malaikat sehingga tidak ada satupun orang yang mengetahui berapa jumlah malaikat. Hanya Allah sajalah yang mengetahui jumlah malaikat. Walaupun manusia tidak dapat melihat malaikat, tetapi jika Allah telah kun fayakun, maka jadilah. Dan orang yang dapat melihat malaikat hanyalah orang-orang tertentu seperti para nabi dan juga rasul. Kemudian di sini ada beberapa nama malaikat yang harus kita ketahui beserta tugasnya, yaitu ada 10. Pertama yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini juga bisa disebut sebagai Ar-Ruh, Al-Amin, dan Al-Qudus. Malaikat Jibril ini bertugas mengantarkan wahyu serta mengajarkan kepada para nabi dan juga rasul. Yaitu malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini bertugas sebagai pembagi rezeki. Malaikat Mikail ini memiliki pembantu-pembantu yang mengatur tanaman, hujan, bulan, bintang, angin, jalannya matahari, dan yang menyebabkan perputarannya matahari. Nah, yang ketiga yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini bertugas sebagai peniup sangkakala pada hari akhir dan pada hari kebangkitan, yaitu Yaumul Ba'ats. Kemudian malaikat Ijrail. Malaikat Ijrail ini bertugas sebagai pencabut nyawa seluruh makhluk. Malaikat Ijrail lagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu para malaikat yang mencabut makhluk jahat dengan paksa, dan yang kedua yaitu para malaikat yang mencabut makhluk baik dengan secara lembut. Kemudian ada malaikat Mungkar dan Nakir. Malaikat Mungkar dan Nakir ini bertugas menanyai orang yang telah meninggal di alam kubur. Malaikat Mungkar dan Nakir ini akan menanyai orang yang sudah meninggal ketika pemakamannya selesai. Kemudian ada malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib ini mencatat amal baik dan malaikat Atid ini mencatat amal buruknya manusia. Malaikat Raqib dan Atid ini selalu berada di sisi kanan dan kiri manusia. Malaikat Raqib dan Atid ini mengetahui bisikan-bisikan hati manusia dan mencatat gerak-gerik aktivitas manusia. Bahkan, niat yang baik akan dicatat meskipun belum diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Kemudian ada malaikat Malik. Malaikat Malik ini bertugas sebagai penjaga pintu neraka. Malaikat Malik ini merupakan pemimpin malaikat Jabaniyah. Kemudian ada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini sebagai penjaga pintu surga. Malaikat Ridwan ini bertanggung jawab untuk menyambut semua hamba Allah yang akan masuk surga. Kemudian di sini ada hikmah beriman kepada malaikat. Di antaranya yaitu salah satu bentuk ketakwaan manusia kepada Allah, kemudian memperkuat keimanan kita kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah,
dengan nikmat yang telah Allah berikan, serta menumbuhkan rasa senang dalam melakukan suatu amal soleh. Memiliki rasa takut ketika kita telah berbuat maksiat, selalu berpikir hati-hati ketika melakukan sesuatu ataupun tindakan. Selalu bersikap jujur serta amanah, membentuk rasa selalu mengagumi nama Allah, tak menambah kesadaran kita bahwa wujud yang tidak bisa dilihat atau digapai dengan kasat mata. Kita tarik kesimpulan bahwa beriman kepada malaikat itu merupakan ketakwaan kita kepada Allah, serta iman kepada malaikat itu harus kita yakini bahwa malaikat itu benar-benar adanya dan Allah sendirilah yang telah menciptakannya. Begitulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.